Manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia adalah makhluk sosial dan berbudaya, pada dasarnya dipengaruhi oleh nilai-nilai kemanusiaan. Nilai tersebut berupa etika yang erat hubungannya dengan moralitas maupun estetika yang berhubungan dengan keindahan. Dalam realitas sosial, pengembangan supremasi hukum sangat tergantung pada 4 komponen. Yang pertama, materi hukum. Yang kedua, sarana prasarana hukum. Yang ketiga, aparatur hukum. Yang keempat, budaya hukum. Masyarakat tatkala terjadi dilema antara materi hukum, konflik di antara penegak hukum, kurangnya sarana dan prasarana hukum, serta rendahnya budaya hukum masyarakat, maka setiap orang atau masyarakat dan aparatur hukum harus mengembalikan pada rasa keadilan hukum masyarakat. Artinya harus mengutamakan moralitas masyarakat. Demikian pula dalam pengembangan estetika yang akan menjadi wujud budaya masyarakat, sangat mungkin terjadi dilema dan benturan dengan nilai etika. B. Nilai budaya. Banyaknya definisi tentang kebudayaan, tetapi saya memilih pandangan yang menyatakan bahwa kebudayaan adalah konsep, keyakinan, nilai dan norma yang dianut masyarakat yang mempengaruhi perilaku mereka dalam upaya menjawab tantangan kehidupan yang berasal dari alam sekelilingnya. Di samping sebagai fasilitas, alam adalah tantangan yang harus diatasi. Berbeda dengan hewan, manusia tidak puasanya dengan apa yang terdapat dalam alam kebendaan dengan konsep yang dimiliki manusia. Manusia berusaha mengelola alam ini, dan dengan kesadaran dan cita-citanya manusia merumuskan apa yang bermakna dan apa yang tidak bermakna dalam kehidupannya. Sekurang-kurangnya ada 6 nilai yang amat menentukan wawasan etika dan kepribadian manusia sebagai individu maupun sebagai masyarakat, yaitu ekonomi, solidaritas, agama, seni, kuasa, dan teori. Nilai teori. Ketika manusia menentukan dengan objek identitas benda atau kejadian-kejadian, maka dalam prosesnya hingga menjadi pengetahuan, manusia mengenal adanya teori yang menjadi konsep dalam proses penilaian atas alam sekitar. Yang kedua, nilai ekonomi. Ketika manusia bermaksud menggunakan benda-benda atau kejadian-kejadian, maka ada proses penilaian ekonomi atau kegunaan, yakni dengan logika efisiensi atau untuk membesar kesenangan hidup. Kombinasi antara nilai teori dan nilai ekonomi yang senantiasa maju disebut aspek progresif dan kebudayaan. Yang ketiga, nilai agama. Ketika manusia menilai suatu rahasia yang menakjubkan dan kebesarannya yang menggetarkan, di mana di dalamnya ada konsep kekudusan dan ketakziman kepada Maha Ghaib, maka manusia mengenal nilai agama. Yang keempat, nilai seni. Jika dialami itu keindahan di mana ada konsep estetika dalam menilai benda atau kejadian-kejadian,
maka manusia mengenal nilai seni. Kombinasi dari nilai agama dan seni yang sama-sama menekankan institusi, perasaan, dan fantasi disebut aspek ekspresif dari budaya. Yang kelima, nilai kuasa. Ketika manusia merasa puas jika orang lain mengikuti pikirannya, norma-normanya, dan kemauannya, maka ketika itu manusia mengenal nilai kuasa. 6. Nilai solidaritas. Tetapi ketika hubungan itu menjelma menjadi cinta, persahabatan, dan simpati sesama manusia, menghargai orang lain, dan merasakan kepuasan ketika membantu mereka. Seetika, norma hukum dan akhlak. Kehidupan masyarakat dibatasi oleh segenap aturan-aturan yang berkembang di dalam masyarakat. Dikenal kemudian aturan-aturan dimaksud dalam bermasyarakat dengan sebutan etika moral dan hukum. Etika lahir dari hasil pemikiran manusia atas tata nilai yang dikembang dalam suatu masyarakat dan dipandang baik dan sesuai dengan pemikiran yang ada dalam masyarakat. Kehidupan sepintas tidak memiliki perbedaan signifikasi dengan seringkali digunakan secara tumpang tindih karenanya penting untuk duduk secara tugas dapat ditepat. Secara etimologis, konsep etika bukan dekat dengan makna moral, akan tetapi secara terminologis etika memiliki makna yang berbeda dengan moral. Norma dan moral mengerti etika dan arti yang sebenarnya berarti filsafat, mengenal bidang moral. Konsep tentang peraturan yang dikembangkan dan diterima di kalangan masyarakat atau keduanya sama-sama membahas tentang baik buruknya tingkah laku dan perbuatan manusia, termasuk mana yang wajar dan